Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial membuat peta pemukiman dengan menggunakan data OpenStreetMap. Mungkin kita langsung saja ke cara memperoleh data terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini saya memperoleh data dari web hotosm.org. Di sini teman-teman bisa membuat akun terlebih dahulu. Apabila sudah, bisa start export. Nah, pada bagian ini, teman-teman bisa langsung mengarahkan ke daerah yang akan di-download datanya. Pada contoh kali ini, saya memilih daerah di sekitar kota Bandung, di mana saya akan nanti membuat salah satu peta pemukiman di salah satu kecamatan di kota Bandung. Untuk itu, teman-teman arahkan ke daerah yang akan di-download datanya. Seperti ini kira-kira. Kemudian di bagian nama, teman-teman bisa memberi nama bebas. Di sini saya contohkan Kota Bandung. Kemudian di bagian description itu bisa dikosongkan saja, project dikosongkan saja. Dan sebelum di next, teman-teman bisa membatasi terlebih dahulu daerah mana saja yang akan teman-teman download datanya dengan menggunakan box di sebelah petanya. Kemudian kita arahkan kepada daerah yang akan kita batasi seperti ini. Kemudian klik dan tarik. Nah, apabila sudah seperti ini, kemudian kita bisa next saja. Kemudian di sini kita diminta untuk memilih keluaran data atau nanti data yang dihasilkannya. Saya di sini memilih data save file karena lebih mudah. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik next. Nah, pada bagian ini ada beberapa kategori data yang bisa kita download. Bisa kita download semuanya ataupun hanya beberapa. Tentunya hal ini disesuaikan saja dengan kebutuhan data yang teman-teman inginkan. Kita bisa mencentang satu persatunya. Kemudian apabila sudah selesai, kita bisa langsung klik next. Kemudian apabila sudah semuanya terisi, kita bisa langsung export saja data yang akan kita download. Setelah itu maka proses download akan berjalan. Di sini ditandai dengan statusnya masih running dan mungkin ini ditunggu sampai beberapa saat hingga datanya terdownload. Nah, ini adalah ketika datanya sudah status komplit, artinya ini sudah bisa di-download. Kita tinggal klik saja di bagian Kota Bandung dan data yang kita download nantinya akan berupa zip. Dan kita bisa langsung mendownloadnya dan nanti akan otomatis tersimpan di folder yang telah kita tentukan. Baiklah, mungkin selanjutnya kita akan langsung saja bagaimana cara membuat peta pemukiman dari data yang telah kita unduh tadi. Langkah pertama, kita masukkan data vektor yang telah kita unduh dari webhotosm.org dengan cara klik layer, kemudian vektor, data vektor, kemudian kita cari di mana data vektor yang tadi telah kita download dengan mengklik browse atau titik 3 yang berada di pinggir. Kemudian kita cari di mana kita tadi menyimpan data yang telah kita download. Data yang telah di-download dari HotOSM tadi adalah berupa data garis, data titik, dan data poligon. Pada kesempatan kali ini yang akan dipakai adalah hanya data berupa garis dan data berupa poligon. Sedangkan untuk titik tidak dipakai. Untuk itu kita input satu persatu. Data yang berformat SHP kita masukkan satu persatu ke dalam Quantum GIS dengan cara klik data SHP yang telah di-download, kemudian klik add, maka data akan tertampil pada layer seperti contoh.
lakukan satu persatu. Data yang telah kita download yang berformat SHP, kita klik pilih open, kemudian klik add, sehingga nanti akan otomatis muncul pada layer di aplikasi Quantum GIS. Setelah semuanya, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah data yang telah kita download dari web hotosm.org, di mana datanya ada berupa 3, yaitu data titik, data garis, dan data poligon. Tetapi pada contoh kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat peta pemukiman, yaitu dengan memanfaatkan data poligon dan juga jalan. Untuk memperjelas daerah cakupan, kita bisa menambahkan batas administrasi sesuai dengan daerah yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan batas kecamatan, yaitu GADM level 3 untuk batas kecamatan. Klik OK, kemudian klik Add. Maka batas administrasi kecamatan pun akan tertampil pada layer seperti contoh seperti ini. Setelah itu kita bisa mengquery atau memotong data kecamatan kita gunakan hanya untuk kecamatan yang akan kita petakan. Dengan menuliskan query yaitu name3 sama dengan di sini saya akan mencontoh pada Sumur. Klik Sumur Bandung, kemudian klik OK, maka daerah hanya terselect di Kecamatan Sumur Bandung saja, seperti ini. Apabila sudah selesai, kita bisa melihat data yang telah kita download tadi. Ini merupakan data garis. Kemudian kita akan mengambil jalan pada data garis ini atau highway. Namun sebelum itu kita harus mengklip terlebih dahulu di geoprocessing dan klip. Kemudian pilih input layer adalah data line tadi yang telah kita download. Kemudian untuk pemotongnya adalah GADM atau kecamatan yang telah kita potong tadi. Apabila sudah selesai, kemudian klik Run, maka prosesnya akan berlangsung dan hasilnya akan langsung tertampil pada layers dan jaringan jalan atau garis, data garis akan terpotong sesuai dengan administrasi Kecamatan Sumur Bandung. Ini adalah contoh hasil dari klipnya. Begitupun pula dengan data bangunan atau data poligon yang akan kita gunakan. Kita masuk ke vektor, kemudian geoprocessing, clip, kemudian input layer adalah data poligon yang telah kita download. Kemudian untuk pemotongnya adalah batas administrasi kecamatan. Kemudian kita run dan proses akan berjalan. Tunggu prosesnya hingga beberapa saat, karena data ini cukup banyak, jadi lumayan agak membutuhkan waktu yang lumayan. Jika sudah selesai dan berhasil, maka layer baru akan tertampil pada layers, yaitu data poligon yang telah diklip sesuai dengan batas administrasi Kecamatan Sumur Bandung. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, karena kita akan hanya menggunakan beberapa data saja yang akan visualisasikan. Oh iya, sebelum itu kita bisa men-save dulu data yang telah kita potong tadi dengan cara klik pada simbol tersebut, kemudian kita pilih jenis datanya adalah as-receive file. Kemudian kita pilih tempat penyimpanan dan namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya saya akan menyimpan pada folder
tersebut. Kemudian saya akan memberikan nama, yaitu saya akan memberi dengan nama. Oh iya, sebelum itu saya akan membuat folder baru terlebih dahulu agar datanya tidak tercecer. Seperti itu, kemudian kita bisa langsung memberi nama dengan nama bangunan di Sumur Bandung. Setelah itu kita klik save dan klik OK. Maka layer yang tadinya belum tersimpan akan otomatis tersimpan pada folder yang telah kita tentukan. Begitupun dengan data dari Line, kita akan save terlebih dahulu dengan format S3 save file. Kemudian kita tentukan tempat penyimpanan pada folder tadi dan kita beri nama Jalan Sumur Bandung. Setelah itu kita klik save dan klik OK. Maka otomatis data yang telah kita save akan tersimpan pada folder yang telah kita tentukan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mengklasifikasikan data-data yang akan kita tampilkan nantinya. Yang pertama kita akan mengklasifikasikan atau kita akan mengubah terlebih dahulu data dari administrasinya, terutama warnanya dengan menggunakan warna abu-abu seperti ini. Apabila sudah selesai, kita akan langsung mengklasifikasikan bangunan yang akan kita visualisasikan nanti. Pada layer styling, kita pilih data yang akan kita klasifikasikan, yaitu data hasil klip, kemudian pilih categorize, kemudian untuk value-nya, karena kita akan memvisualisasikan bangunan, maka kita pilih building. Setelah itu, kita klik classify, maka otomatis akan terklasifikasikan. Dan data yang tidak diperlukan kita bisa hapus saja atau checklistnya di-uncentang saja, seperti ini. Kemudian data-data bangunan akan tertampil seperti pada contoh kali ini. Kita bisa mengatur simbol ataupun pewarnaan sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, kita akan mengkelaskan data line dengan cara yang sama, dengan cara pilih categorize, kemudian value-nya, karena kita akan mengkelaskan jalan, maka kita akan pilih highway. Setelah itu kita klik classify, maka akan otomatis jalan di Kecamatan Sumur Bandung akan terkelaskan, dan data yang tidak diperlukan kita uncentang saja. Kemudian kita juga bisa mengubah warna ataupun simbol sesuai dengan keinginan kita. Untuk menambah estetika, kita akan masukkan label nama kecamatan dengan cara pilih single label pada data administrasi, kemudian value-nya kita pilih name 3 karena data kecamatan. Kemudian buffer dan shadow-nya kita aktifkan agar lebih jelas, kemudian kita pilih dengan warna kuning. Selanjutnya, apabila masih terdapat data-data yang bisa kita bisa ubah warnanya, kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Pada kesempatan kali ini, mungkin saya akan mengubah beberapa, seperti contohnya adalah bangunannya saya akan ubah warnanya menggunakan warna merah, seperti ini. Kemudian kita tentukan warna yang paling cocok dan warna yang paling kontras yang sesuai dengan simbol pemukiman seperti biasanya. Nah, di sini saya menggunakan warna merah tersebut. Kemudian
Eh, Selanjutnya, saya akan mengubah data yang akan diubah selanjutnya adalah, namun sebelum itu kita atur terlebih dahulu eh, warna dari data administrasinya. Kita akan eh, buat dia lebih lebih cerah, warna abu-abunya, dengan cara transparansinya diperbanyak. Kemudian saya akan mengubah data Office di sini berwarna merah. Nah, saya akan ganti menjadi warna kuning agar berbeda dengan data bangunan yang lain yang tadi berwarna merah. Maka hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan batas administrasi lagi untuk daerah-daerah di sekitar Kecamatan Sumur Bandung dengan cara menambahkan data batas administrasi dari GADM level 3, kemudian kita pilih simbologi, kemudian pilih pewarnaan sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya menggunakan warna hitam untuk garisnya dan transparan untuk wilayahnya. Maka akan tertampil batas-batas kecamatan yang ada di sekitar Kecamatan Sumur Bandung. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan label atau nama kecamatan yang ada di sekitar Sumur Bandung dengan cara mengklik label pada data batas kecamatan, kemudian pilih single label, dan untuk value-nya kita pilih name 3. Kemudian buffer serta shadow-nya kita tampilkan atau kita centang sehingga tulisannya akan semakin jelas seperti pada contoh kali ini. Apabila seperti ini, kemudian kita bisa langsung melayout sesuai dengan ketentuan dan kaidah kartografi. Adapun jika ada data-data yang masih kurang jelas atau bisa diubah simbolnya, bisa diubah terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Ini merupakan hasil atau contoh data bangunan dan jalan yang didownload dari data OpenStreetMap melalui webhot osm.org.
Nah, apabila proses layouting telah selesai dan komponen-komponen pada peta sudah lengkap, kemudian kita bisa mengekspor data dengan cara klik ekspor, kemudian tentukan lokasi penyimpanan, dan juga tentukan pula resolusi dari peta yang akan kita download atau yang akan kita ekspor. Setelah itu, kita klik OK dan tunggu proses hingga selesai. Maka apabila sudah tertampil tanda checklist berwarna hijau, maka peta yang kita ekspor akan otomatis tersimpan. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ini merupakan hasil akhir dari peta pemukiman yang ada di Kecamatan Sumur Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.